PSSI terus menjalankan program naturalisasi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025 mendatang. Salah satu nama yang santer bakal dinaturalisasi adalah Jairo Ridewal. Bahkan, pelatih tim nasional Indonesia, Patrick Kluivert, terang-terangan mengaku telah berkomunikasi dengan mantan pemain Crystal Palace itu. Saya tidak tahu apakah saya bisa sebut namanya, tetapi ada satu nama yang saya bilang akan dinaturalisasi menjadi WNI, Jairo Ridewal, kata Patrick Kluivert. Hanya saja muncul rumor bahwa Jairo Ridewal tidak bisa memperkuat tim nasional Indonesia lantaran sudah 3 kali memperkuat tim nasional Belanda senior. Jairo Ridewal memperkuat tim nasional Belanda pada laga kualifikasi Piala Eropa 2016. Dia tampil saat Belanda kalah 0-3 dari Turki. Kemudian, dia juga bermain 90 menit saat Belanda menang 2-1 atas Kazakhstan, juga di kualifikasi Piala Eropa 2016. Terakhir, mantan pemain Ajax Amsterdam ini bermain 33 menit saat Belanda kalah 2-3 dari Republik Ceko di lanjutan kualifikasi Piala Eropa 2016. Akibat kekalahan itu, tim nasional Belanda gagal lolos ke Piala Eropa 2016. Sejak kekalahan itu juga, Jairo Ridewal tidak pernah membela tim nasional Belanda senior. Kabar baiknya adalah ada beberapa poin dalam aturan FIFA yang membuat Jairo Ridewal berpeluang memperkuat tim nasional Indonesia. Menurut regulasi FIFA soal perpindahan federasi, seorang pemain diizinkan berganti tim nasional asalkan tidak bermain lebih dari 3 kali, baik itu di kompetisi resmi maupun tidak resmi. Untuk Jairo Ridewal, gelandang berusia 28 tahun itu pas bermain 3 kali bersama tim nasional Belanda senior. Kemudian, ketika membela tim nasional Belanda, usia Jairo Ridewal adalah 18 tahun. Sementara itu, persyaratan bagi pemain yang mau berpindah federasi adalah terakhir kali membela tim nasional utama di usia maksimal 21 tahun. Alhasil, secara regulasi, Jairo Ridewal bisa dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Kehadiran Jairo Ridewal di lini tengah begitu dibutuhkan pelatih tim nasional Indonesia Patrick Kluivert. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Dito Aryo Tejo mengungkap 3 pemain tengah diproses PSSI untuk dinaturalisasi untuk tim nasional Indonesia. 1 dari 3 nama itu masih dirahasiakan. Dito Aryo Tejo hanya menyebut 2 nama yang dinaturalisasi tim nasional Indonesia. Keduanya yakni Ole Romeni dari Oxford United dan Jairo Ridewal dari Royal Antwerp. 1 pemain lagi masih dirahasiakan Dito Aryo Tejo. Namun Dito tidak membantah ketika disodorkan nama Michel Becker yang kini bermain untuk Lille sebagai pemain ketiga yang dinaturalisasi. Ole ada, Jairo masih paperwork, 1 lagi. Nah, itu benar, ujar Dito. Dito Aryo Tejo mengaku masih belum menerima berkas dari PSSI untuk mengajukan naturalisasi Romeni. Namun, PSSI telah mengumpulkan semua dokumen yang dibutuhkan untuk perpindahan kewarganegaraan. Saat ini belum, tapi paperwork yang diperlukan PSSI sudah lengkap katanya. Dito Aryo Tejo mendukung percepatan naturalisasi supaya bisa membela tim nasional Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai lagi pada Maret 2025. Jadi, kami prinsipnya hanya menunggu dan bisa memperkuat tim nasional Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tutur Dito Aryo Tejo. Ada penyelesaian administrasi, tapi yang sudah terjamin adalah Ole dan 2 lagi sedang dalam proses jelasnya. Sementara itu, jika Jairo Ridewal memutuskan bergabung bersama tim nasional Indonesia,
siapakah yang akan tersingkir dari posisi gelandang bertahan di skuad merah putih. Ada 4 pemain yang mungkin merasa terancam, yaitu Tom Haye, Ivar Janner, Nathan Joaon, dan Ricky Kambuaya. Di antara mereka, Ricky Kambuaya tampaknya memiliki peluang terbesar untuk tersingkir. Dalam sejumlah pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar beberapa waktu lalu, gelandang Dewa United FC ini lebih sering terlihat di bangku cadangan. Terlebih lagi, rekam jejak Jairo Riedewald sangat mengesankan. Gelandang dari klub Liga Pro Belgia Royal Antwerp ini pernah menjadi andalan Crystal Palace di Premier League Inggris selama beberapa musim. Selain Ricky Kambuaya, ada kemungkinan Tom Haye harus mengalah. Meskipun dia berlaga di Eredivisie, liga tertinggi di Belanda bersama Almere City, Tom Haye memiliki sedikit kelemahan dalam hal stamina. Patrick Kluivert yang dikenal dengan gaya bermain menyerangnya sangat membutuhkan pemain dengan fisik tangguh yang dapat diandalkan dalam menyerang dan bertahan. Sebagai mantan striker, Kluivert menginginkan agar tim nasional Indonesia memiliki semangat menyerang yang kuat. Terlebih lagi, daya serang tim nasional Indonesia selama ini terbilang kurang menggigih. Dengan ambisi membawa tim nasional Indonesia ke Piala Dunia 2026, Patrick Kluivert harus mengumpulkan banyak kemenangan dan meningkatkan produktivitas lini depan. Pola permainan ofensif yang berujung pada kemenangan bisa menjadi kunci untuk mengalihkan perhatian dan dukungan para penggemar timnas Indonesia dari Sintayong ke Patrick Kluivert. Kluivert juga menjelaskan membuka pintu bagi pemain yang ingin memberi masukan terkait sistem lapangan. Kluivert juga mengaku akan bertanya kepada setiap personel apakah nyaman dengan formasi yang dia ingin terapkan. Namun itu bukan berarti Kluivert bakal membiarkan Jai Itzes dan kawan-kawan menentukan sendiri. Sosok berusia 48 tahun tersebut menegaskan dialah yang akan mengambil keputusan akhir terkait formasi atau pendekatan tim nasional Indonesia. Penting mengetahui perasaan mereka, tapi pada akhirnya saya yang harus mengambil keputusan sistem apa yang akan kita mainkan, kata Patrick, seperti dikutip dari program Patrick Bicara di Liputan 6 SCTV. Kluivert menyebut 4-3-3 sebagai pola favoritnya, tapi dia tidak akan terpaku pada pola itu yang identik dengan total football tersebut. Kluivert akan mempertimbangkan berbagai situasi sebelum memilih sistem yang sesuai. Saya suka bermain sepak bola menyerang dan menarik. Saya rasa semua tahu itu, tapi pada saat bersamaan kita harus terorganisir, ujar Kluivert. Terorganisir, tidak asal lari. Mungkin pola 4-3-3 itu favorit saya. Saya harus menerapkannya dalam tim. Hal terpenting bagi saya adalah pemain memberi saya masukan terhadap sistem yang akan saya mainkan, ungkap Kluivert. Namun juga melihat lawan, apakah mereka bermain dengan 3 striker atau 2 striker. Jadi formasi kita juga akan tergantung formasi lawan, sambungnya.